أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sukardi dengan NIM 2269010180. Dan pada kali ini, saya mendapat tugas untuk membuat video pembelajaran yang mana dosen pengampu kami, yaitu Haja Andi Kasmawati SPMM, dengan mata kuliah yang diajarkan yaitu Manajemen Sistem Pendidikan. Dan pada materi kali ini, saya akan memaparkan materi saya yaitu Kepemimpinan Pendidikan. Baik teman-teman, kita langsung saja kepada pemaparan materinya, yaitu Kepemimpinan Pendidikan. Yang pertama yaitu definisi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang mempengaruhi atau memberi contoh sebagai pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik dilakukan oleh seorang pemimpin yang mengetahui arah dan tujuan dalam membawa anggotanya ke arah yang benar. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Dan Rocky Gerung pernah berkata begini teman-teman, seorang pemimpin yang baik atau leadership yang baik yaitu seseorang pemimpin yang mampu menunjukkan atau memberikan arah yang lebih baik kepada anggotanya. Baik, selanjutnya beberapa tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama teman-teman yaitu tipe otoriter. Tipe otoriter adalah pemimpin yang bertindak sebagai autokrat terhadap anggota-anggotanya. Yang mana dimaksud autokrat di sini teman-teman atau autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan suatu negara terkonsentrasi di tangan satu orang. Jadi di sini seorang pemimpin yang berhak menentukan kebijakannya sendiri tanpa perlu mendengarkan masukan-masukan dari anggotanya atau rakyatnya. Kemudian yang kedua yaitu tipe demokrasi. Tipe demokrasi yang dimaksud di sini teman-teman yaitu tipe di mana seseorang itu saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Atau sebagai contohnya di sini teman-teman yaitu saat mempunyai ide-ide, konsep-konsep, serta pikiran yang akan diterapkan di lembaganya, maka hal tersebut harus didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan situasi yang pada akhirnya anggota diharuskan untuk menerima ide sebagai keputusan bersama. Kemudian yang ketiga yaitu tipe laissez-faire. Yang mana tipe laissez-faire di sini teman-teman yaitu anggota kelompok tidak dipimpin oleh seorang pemimpin, melainkan anggota berhak berbuat sesuai kehendaknya tanpa adanya pengawasan ataupun evaluasi dari seorang pemimpin. Untuk itu, tingkat keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kesadaran dan masing-masing kelompok, bukan dari pengaruh kepemimpinan.
Jadi di sini teman-teman, tipe laissez-faire yaitu yang perlu kita pahami yaitu laissez-faire artinya itu biarkan, kemudian faire itu bertindak. Laissez-faire artinya itu biarkan mereka bertindak atau berkembang. Jadi tipe laissez-faire di sini teman-teman perlu saya jelaskan, bukan berarti tidak ada pemimpinnya. Di sini laissez-faire ada pemimpinnya, tapi seorang pemimpin di sini menyerahkan penuh kepada anggotanya untuk mengembangkan atau berkreasi sendiri sesama anggotanya untuk memberikan hasil yang terbaik. Contoh, seorang dosen memberikan tugas kepada mahasiswanya, kemudian dosen itu berkata, saya berikan tugas dan saya mau lihat kreativitas dari teman-teman, silahkan buat yang terbaik sesuai dengan kreativitas teman-teman. Jadi tipe laissez-faire di sini teman-teman bukan berarti tanpa pemimpin, tetap ada pemimpinnya, tapi seorang pemimpin di sini memberikan kebebasan atau keleluasan kepada anggota-anggotanya untuk berkreasi. Tujuannya supaya kreativitas seorang itu atau kelompok itu bisa semakin berkembang tanpa ada tekanan dari pemimpinnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pemimpin pendidikan. Jadi untuk dapat menempati posisi sebagai pemimpin pendidikan dan menjalankan tugas-tugasnya serta melaksanakan peranannya sebagai pemimpin yang baik dan tegas, harus memiliki beberapa sifat di bawah ini. Yang pertama, mempunyai sifat tidak sombong. Kemudian yang kedua, mempunyai sifat suka menolong atau suka membantu. Selanjutnya, mempunyai sifat sabar dan bisa mengendalikan emosi. Kemudian mempunyai sifat percaya diri, mempunyai sifat dapat dipercaya, jujur dan adil, mempunyai keahlian sebagai pemimpin. Dan menurut Mulyasa, kepribadian seseorang sebagai pemimpin tercermin pada beberapa sifat berikut. Yang pertama di sini teman-teman yaitu percaya diri. Kemudian yang kedua jujur, ketiga itu bertanggung jawab, keempat berani mengambil keputusan dan risiko, kelima emosi stabil, keenam berjiwa besar, dan ketujuh menjadi teladan. Kemudian yang keempat teman-teman itu keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin yang baik harus memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin. Seorang pemimpin harus menguasai seni dalam memimpin dan memiliki skill dalam memimpin agar dapat melakukan sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk hal ini, pemimpin harus bisa menguasai cara untuk menyusun rencana, mengajak anggota aktif, memberi bantuan kepada anggota, memupuk moral anggota, bersama-sama membuat keputusan, menghindarkan forum dalam forum pada saat rapat, dan membagi serta menyerahkan tanggung jawab. Selanjutnya yang kedua itu keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada dua macam hubungan yang sudah biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu hubungan formal, itu hubungan yang dikarenakan tugas resmi. Kemudian yang kedua itu hubungan pribadi atau hubungan personal, yaitu suatu hubungan yang memiliki sifat kekeluargaan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi merupakan salah satu keterampilan yang wajib dikuasai oleh seorang pemimpin. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin harus bisa membangun skill atau keterampilan dari anggotanya agar dapat mengetahui seberapa jauh dan seberapa maksimal kinerja selama ia memimpin. Salah satunya yang dinilai ialah bagaimana anggotanya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, cara kerja hingga hasil yang dikerjakannya. Kemudian yang kelima teman-teman yaitu contoh kepemimpinan yang baik, yaitu 1. Menginspirasi dan memotivasi orang lain agar mampu melewatinya. Pemimpin yang baik akan menciptakan proyeksi masa depan. Kemudian yang kedua, pemimpin yang baik mempunyai integritas yang tinggi dan mempunyai sifat jujur yang tinggi. Mereka akan melakukan apa yang pernah dikatakan dan mereka akan melakukannya. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin akan mencari dan menyelesaikan masalahnya, dilatih dan dipilih untuk memecahkan masalah.
bukan hanya kecerdasan yang dibutuhkan, tetapi juga skill dan kemampuan menganalisa yang baik. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin harus mempunyai sifat bersikap profesional. Dalam artian dalam memimpin timnya, leader harus memiliki keahlian khusus. Selanjutnya teman-teman, yaitu ciri-ciri kepemimpinan yang kurang baik. Contoh ciri-ciri kepemimpinan yang kurang baik di sini teman-teman. Yang pertama, memimpin seenaknya saja memerintah. Jadi di sini teman-teman, menjadi pemimpin bukan berarti bisa sesuka hati memerintah anggota timnya. Kemudian yang kedua, pemimpin jarang melakukan diskusi, atau dalam artian tidak pernah berbaur pada anggota timnya. Kemudian yang selanjutnya, pemimpin yang tidak terbuka atau tidak jujur. Inilah juga satu contoh pemimpin yang kurang baik. Selanjutnya, pemimpin tidak memberikan kepercayaan kepada anggota timnya. Itu juga akan menyebabkan suatu tim menjadi terpecah, dan ini merupakan contoh pemimpin yang tidak baik. Kemudian, pemimpin yang tidak memiliki tanggung jawab. Jadi di sini teman-teman, tim yang dijalankan oleh leader yang tidak bertanggung jawab, besar kemungkinan timnya tidak mempunyai rencana yang tersusun rapi dan susah berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu pemimpin yang tidak memiliki visi. Jadi pemimpin yang tidak memiliki visi akan gagal dalam mencapai apa yang ingin diraih. Selanjutnya pada poin ketujuh yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi instruksi. Pada fungsi instruksi ini memiliki sifat komunikasi searah. Pemimpin yang baik memerlukan kemampuan menggerakkan dan memotivasi orang lain agar bersedia melaksanakan perintah. Kemudian yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi konsultasi ini memiliki sifat komunikasi dua arah untuk melengkapi keputusan yang telah dikerjakan dan dilaksanakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Cara menjalankan fungsi ini, pemimpin harus berusaha mengaktifkan orang-orang yang telah dipimpinnya, seperti menggerakkan orang agar berpartisipasi. Kemudian yang keempat yaitu fungsi delegasi. Fungsi delegasi dilakukan dengan cara memberikan pelimpahan wewenang dan menetapkan keputusan baik atas persetujuan ataupun tidak persetujuan dari pemimpin atau pimpinan. Kemudian yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah pimpinan yang sukses dalam mengatur aktivitas anggota secara teratur dan dalam kondisi koordinasi yang efektif. Fungsi pengendalian dapat dilakukan dengan melalui kegiatan seperti pengarahan, koordinasi, bimbingan, dan pengawasan. Baik, jadi sebagai penutup di sini teman-teman, itu saya akan memberikan kata-kata motivasi. Yang pertama yaitu, semua butuh proses. Kupu-kupu pun pernah menjadi sesuatu yang menjijikkan sebelum menjadi indah. Kemudian yang kedua, kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Kemudian yang ketiga yaitu kata-kata dari Thomas Alva Edison. Aku tidak gagal, hanya saja aku menemukan 10.000 cara dan tidak akan berhasil. Kemudian yang terakhir teman-teman di sini yaitu orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat.